Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima udlik al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujahaa fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walaka syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang kita cintai para tengku, para asatidzah, para alim ulama, juga yang kita hormati para sesepuh, para orang tua yang insya Allah dengan berkat kehadiran para orang tua sesepuh menambahkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada subuh hari ini. Seluruh daripada kepengurusan dari Masjid Raudhatul Jannah, taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah antum yang memberikan kesempatan kepada Al-Faqir, kepada saya untuk bersilaturahmi pada kesempatan subuh hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang lebih sempurna dibandingkan daripada di saat Allah memuliakan kita dengan kita mendapatkan kesempatan untuk bersujud di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sebagian orang memberikan kemuliaan di saat dia mendapatkan harta, di saat dia mendapatkan jabatan atau selainnya daripada nikmat-nikmat dunia. Orang banyak memahami di saat dia kaya, di saat dia sukses, di saat dia menduduki jabatan penting, bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Ini menurut banyak daripada pandangan manusia, tetapi pada hakikatnya kemuliaan yang hakiki bukanlah terletak pada harta, pada jabatan, kesuksesan di dunia, akan tetapi kemuliaan yang hakiki adalah di saat kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk meletakkan anggota tubuh kita yang mulia, yaitu kepala, kita letakkan di atas tanah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan tadi kita melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, yang mana banyak sekali fadilah yang disiapkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kabar yang diberikan oleh baginda Nabi, bahwasanya siapa yang sholat subuh, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fakana fi zimmatillah, kana fi zimmatillah, maka dia berada di tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan faka'annama shallal laila kullahu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dapat pahala dari Allah seperti orang yang sholat qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain beliau menyatakan man kharaja min baitihi fi faridatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah kana lahu ka ajri hajjin tamin hajjuh, dikatakan oleh Nabi maka dia akan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan haji yang sempurna hajinya. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. InsyaAllah sholat yang tadi kita lakukan secara berjamaah menjadi sholat yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh yang insyaallah kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita di saat kita berjalan menuju ke masjid, maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa yang mana bunyi doa tersebut cukup panjang. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asyarron wala bataron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilanil jannata wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kalau kita berjalan menuju ke masjid. Kalaupun doa tersebut belum kita hafal atau mungkin sebagian besar kita baru mendengar pada pagi hari ini, maka alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu tidaklah wajib untuk menggunakan bahasa Arab. Kalau kita tidak mampu untuk menghafal doa tersebut, yang penting kita ingat daripada makna dan arti dari doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Beliau di dalam doa tersebut mengajarkan ataupun beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, dengan berkat hamba-hambamu yang soleh, ya Allah, dengan berkat langkah-langkah kakiku menuju ke masjid, maka aku berharap kepadamu tiga. Yang pertama, antu'idhani minan nar, engkau lindungi aku dari jilatan api neraka. Yang kedua, wa antudkhilaniyal jannah, engkau memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, Nabi meminta kepada Allah, wa antaghfirli dzunubi, engkau mengampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu untuk memberikan pengampunan terhadap dosa melainkan engkau, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menuju ke masjid dari rumah kita masing-masing, jangan lupa untuk kita menghadirkan ataupun kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu menggunakan bahasa Arab, maka ingat doa tadi. Doa dengan bahasa Indonesia tidak bermasalah. Ya Allah, dengan berkat daripada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah, dengan berkat langkah-langkah kakiku menuju ke masjid, maka aku berharap engkau melindungiku dari jilatan api neraka, engkau memasukkanku ke dalam surga, dan engkau mengampuni seluruh dosa kesalahanku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesampainya kita di masjid, maka
kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa masuk ke dalam masjid. Tentunya di saat kita masuk ke dalam masjid, maka kita disunnahkan untuk mengawali langkah kaki kita masuk ke wilayah masjid dengan kaki kanan. Seraya kita berdoa kepada Allah, Bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Insyaallah doa ini semua kita hafal, dan insyaallah kita hafal dan semua kita mengamalkan doa ini setiap kita masuk ke dalam masjid. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayangmu. Nah, kemudian setelah kita berada di wilayah ataupun area dalam masjid, jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf. Dengan kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia kita mengatakan, saya berniat di dalam hati, saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini selama saya di sini lillahi ta'ala. Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya man i'takafa fi masjidin ghadra fawaqina qatin faka'annama ataqa raqabah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang beriktikaf di masjid yang waktu atau lama duduknya dia di masjid itu sekedar waktu yang dibutuhkan oleh seorang yang memerah susu unta. Kalau ada orang Arab ingin memerah susu unta, berapa waktu yang dia butuhkan untuk memerah susu unta? Tentunya memerah susu ini kalau di Takengon mungkin nggak ada unta, bahkan bukan mungkin, pastinya nggak ada unta. Di sini mungkin ada susu kambing atau ada susu sapi. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan untuk memerah susu kambing? Saya nggak tahu karena saya nggak punya. Mungkin orang Takengon tahu, antara 5 sampai 10 menit lah kita katakan. Nah, kita i'tikaf di masjid 5 menit atau kita i'tikaf di masjid 10 menit, ghadra fawaqina qatin, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti seseorang yang memerdekakan satu budak hamba sahaya. Jadi luar biasa. Di dalam hadis yang lain, satu budak hamba sahaya yang dimerdekakan, maka bagi sayyid atau bagi tuannya mendapatkan pahala apa? Dia terbebas dari jilatan api neraka. Masya Allah. Kalau kita i'tikaf sebarang 5 menit, satu hamba sahaya. Dia tambah 10 menit 2, dia tambah 15 menit 3, seterusnya. Dalam alhamdulillah kita mungkin di sini mayoritas masuk ke masjid dari mulai jam 5. Kemudian kita niat i'tikaf sampai sekarang saja sudah 40 menit. Kalau kita bagi 5 maka ada 8 hamba sahaya sudah kita merdekakan, dan ini merupakan jaminan agar kita terbebas dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amaliyah yang diterima, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, saya ingin membahas tentang doa yang tadi diajarkan oleh Nabi di saat kita masuk ke dalam masjid, yang mana Nabi di dalam doa tersebut beliau mengatakan waftahli abwaba rahmatik. Beliau mengajarkan kepada kita untuk meminta, untuk berharap kepada Allah agar kita dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu menjadi hamba yang mengharapkan kasih sayang Allah. Artinya, ternyata yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba Allah adalah kasih sayang Allah. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, maka seluruh hamba Allah tanpa terkecuali mereka sangat membutuhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan,
karena rahmat Allah ini sangatlah penting, karena rahmat Allah ini sangatlah kita butuhkan, maka jangan pernah bosan untuk mengharapkan rahmat Allah. Jangan pernah bosan untuk mengharapkan kasih sayang Allah, yang mana rahmat dan kasih sayang Allah itu banyak Allah turunkan di dalam masjid. Nah, hadirin hadirat, rahmat Allah itu kita butuhkan pertama agar kita dimudahkan untuk beribadah. Tidaklah kita mampu beribadah saat ini, melainkan disebabkan karena kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi dari tadi kita dimudahkan untuk berjalan ke masjid, kemudian ketika sampai di masjid kita dimudahkan untuk sholat sunnah, kemudian setelah itu kita dimudahkan untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita dimudahkan kembali untuk hadir di dalam kajian ilmu, majelis ilmu. Hal ini semua ini bisa kita dapatkan karena Allah memberikan rahmat, karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada orang yang dia ingin sekali melakukan kebaikan, kalau memang dia tidak diberikan rahmat Allah, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan yang dia inginkan tersebut. Tetapi kalau ada Allah, ada seseorang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, meskipun dia tidak punya keinginan untuk berbuat kebaikan, maka karena dia mendapatkan kasih sayang Allah, hatinya akan tergerak, dirinya akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita sangat membutuhkan rahmat Allah di saat kita berada di dalam ibadah. Saya contohkan saat ini kita dimuliakan oleh Allah, diberikan rahmat kasih sayang Allah untuk duduk di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini kebaikan. Kalau kita ingin hadir majelis ilmu, maka sebelumnya kita membutuhkan rahmat Allah. Nah, di saat kita berada di dalam majelis ilmu, maka saat ini kita juga sangat membutuhkan rahmat Allah. Kenapa? Karena antum hadirin hadirat, kita diberikan betah, kita diberikan kenyamanan. Biasanya kan kalau ini kita duduk lama-lama di majelis ilmu, nggak jarang daripada umat Islam yang nggak betah mendengarkan ceramah, yang nggak betah mendengarkan tausiah, yang nggak betah membahas daripada ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah ada juga orang-orang yang diberikan rasa nyaman di saat dia mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betah di dalam majelis ilmu tersebut. Maka ketahuilah kebetahan dia, kenyamanan dia di dalam sebuah ibadah, itu artinya dia sedang diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di saat kita ibadah juga kita membutuhkan rahmat Allah. Makna dan artinya, kita tidaklah bangga terhadap ibadah yang kita lakukan. Yang kita ingat murni rahmat Allah. Ini kita seringkali kita terkecoh kalau dengan sebutan ulama, kita ini untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala maka ada penghalang. Agar kita tidak bisa dekat dengan Allah, ada penghalang. Penghalang itu ada yang sifatnya penghalang yang berupa kegelapan, ada juga penghalang itu antara kedekatan kita dengan Allah yang berupa nur atau cahaya. Maksudnya bagaimana? Ada dan mayoritas manusia dia tidak bisa dekat dengan Allah karena penghalang kegelapan, gelap, dihalangi oleh nafsunya, dihalangi oleh setan dan seterusnya, sehingga dia tidak ada keinginan untuk
ibadah. Ini yang biasa mayoritas lumrahnya manusia. Ada juga yang dianya penghalangnya untuk dekat dengan Allah bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan godaan setan, bukan, tetapi dia dihalangi untuk dekat dengan Allah dengan ibadah. Nah, ini bagaimana maksudnya? Dia ibadah, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia sedekah, dia iktikaf di masjid, dia duduk di majelis ilmu, akan tetapi ternyata ibadahnya sedikit pun tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak menambahkan kedekatannya kepada Allah. Bagaimana? Ternyata dia ibadah tetapi dia lupa bahwa ibadahnya adalah pemberian rahmat karunia Allah. Dia ibadah, memang dia yang ibadah, tetapi di dalam hatinya dia merasa bahwa ibadahnya adalah jerit payah atau usaha kekuatan dari dirinya, bukan bantuan kekuatan dari Allah. Dia menyombongkan ibadah yang dia lakukan kepada manusia dan menyombongkan ibadah yang dia lakukan kepada Allah, yang dikenal dengan sifat ujub. Jadi ada riya, ada ujub. Kalau ujub, sombong ibadah yang dia lakukan dengan manusia, ini namanya riya. Kemudian ada yang namanya ujub. Ujub itu apa? Yata'ajjab bi amalih. Dia menyombongkan ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah menghadiri majelis. Ya Allah, aku sudah sedekah, dan seterusnya. Menyombongkan, bukan kalimatnya, ya Allah, terima kasih dengan berkat rahmatmu engkau mudahkan kepadaku untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, jadi hadirat kita harus ingat, kalau kita ingin ibadah, maka satu, kita membutuhkan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, di dalam ibadah kita pun sangat membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirat, di saat kita meninggalkan alam dunia ini juga kita sangat membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan mampu untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat yang sangat kita harapkan, wafat yang mulia, wafat dalam keadaan ibadah, melainkan di saat dia telah mendapatkan kasih sayang Allah. Di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan wa inna ahadakum, ada seseorang daripada kalian, kata Nabi Muhammad, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira, saking taatnya dia, saking banyak ibadah yang dia lakukan, sampai-sampai jarak antara dirinya dan surga itu cuma 1 dhira. 1 dhira itu berapa? Dhira itu ukuran Arab. 1 dhira itu dari ujung jari sampai ke siku. Satu dhira itu dari ujung jari sampai ke siku. Dikira-kirakan oleh ulama cuma 45 cm. Jadi jarak antara dirinya dan surga cuma 45, dekat kali. Sangat dekat, artinya 1 langkah lagi dia masuk surga. Nah, cuma kata Nabi Muhammad, fayasbiqu alaihil kitab, ternyata kehendak Allah, ternyata takdir Allah berkata lain. Allah menetapkan dengan ketetapan lain. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yasbiqu alaihil kitab, tercatat di catatan Lauhil Mahfuz bahwa orang ini meninggalnya bukan husnul khotimah. Orang ini meninggalnya su'ul, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Akhirnya apa kata Nabi? Faya'malu bi'amali ahlin nar. Di ujung daripada hayatnya dia, yang awal kehidupan, dia ini taat luar biasa, tetapi karena Allah menghendaki dia meninggal su'ul khotimah, maka di penghujung akhir hayatnya dia melakukan daripada amalan-amalan ahlun nar, penduduk neraka. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka hadirat, amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini memang adalah sebuah kewajiban yang wajib untuk kita lakukan,
yang wajib untuk kita persembahkan kepada Allah. Akan tetapi ingat, apa yang kita lakukan pada saat ini jangan pernah menjadi penjamin atau jaminan untuk kita keyakinan bahwasanya saya pasti akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kita mengatakan pasti, tetapi teruslah minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kemudahan untuk beribadah dan berikanlah aku kemuliaan agar aku wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kita giat ibadah, dan di saat kita giat ibadah, Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk selalu bermohon kepada Allah agar wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian hadirin yang terakhir, kalau kita bahas tentang rahmat Allah ini sangat panjang. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah di saat kita di alam kubur. Kita membutuhkan rahmat Allah di saat kita di padang mahsyar. Kita membutuhkan rahmat Allah di saat kita di mizan, ditimbang amalnya. Kemudian kita membutuhkan rahmat Allah di saat kita dihisab, diajak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal kita ditimbang, kemudian Allah akan memanggil kita. Kita dipanggil oleh Allah, lalu Allah akan bertanya kepada kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu ditanyakan oleh Allah, kita sangat membutuhkan rahmat kasih sayang Allah. Lalu akan kita melewati jembatan Sirat, juga membutuhkan rahmat Allah. Puncaknya kita masuk ke dalam surga pun kita membutuhkan rahmat Allah. Saya tutup dengan kisah yang dikisahkan oleh langsung Nabi Muhammad yang menceritakan. Kata Nabi Muhammad, dahulu ada orang dari umat sebelum umat Nabi Muhammad, yang mana dia diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Fasilitas kehidupan dunia dicukupi oleh Allah. Dia dicukupi makan minumnya oleh Allah. Seluruh fasilitas kehidupan dilayani oleh Allah. Maka karena seluruh fasilitas itu sudah lengkap, dia mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Hanya ibadah kepada Allah. Sampai kata malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad, ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Luar biasa. Ibadah 500 tahun. Luar biasa. Maka hadirin hadirat, di saat dia dihisab atau ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan, engkau berhak untuk masuk surga. Engkau berhak untuk masuk surga, kebaikanmu banyak. Engkau berhak untuk masuk surga, dan engkau masuk surga birahmati, karena rahmat, karena kasih sayangku. Maka orang ini, kalau orang Palembang, saya dari Palembang, kalau orang Palembang nyebutnya bangkelan. Bangkelan itu dia agak sedikit tersinggung dengan ucapan Allah di saat Allah mengatakan, masuklah engkau ke dalam surga dengan berkat rahmatku. Dia langsung ngomong kepada Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, bukan karena amalku. Dia mengungkit daripada kebaikannya. Seharusnya aku masuk surga bukan dengan rahmat, tetapi dengan amal. Maka kata malaikat Jibril bercerita kepada Nabi, yang kemudian cerita ini Nabi ceritakan kepada kita. Allah akhirnya memerintahkan malaikat untuk menimbang kebaikan yang dilakukan olehnya, ditimbang, dibandingkan dengan nikmat sebelah mata. Jadi bukan dua, sebelah mata diambil, kemudian nikmat yang Allah berikan kepada orang ini selama dia hidup di dunia melalui satu mata, dibandingkan, ditimbang dengan seluruh amal yang dia lakukan selama 500 tahun. Ternyata satu mata saja nikmatnya tidak mampu untuk disyukuri dengan ibadah sebanyak 500 tahun. Nah hadirin, ketika itu Allah mengatakan, ayo sekarang ternyata ibadah 500 tahun itu tidak cukup untuk menjadi tanda syukurmu kepada nikmat yang aku berikan di dalam nikmat satu mata. Belum dua mata, belum nikmat hidung, belum telinga, belum lisan, dan lain sebagainya. Ayo sekarang ternyata engkau tak pantas masuk surga dengan amalmu. Tak pantas engkau masuk surga dengan amalmu. Jadi aku perintahkan malaikat
untuk memasukkanmu ke dalam neraka. Maka dia pun mengatakan, ya Rob, tidak ya Rob, betul, engkau memasukkan aku ke dalam surga la bil amal, bukan karena sebab amal, tetapi dengan sebab rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, itu artinya kita masuk ke dalam surga bukan karena amal yang kita lakukan, tetapi karena rahmat, karena kehendak, karena kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekali lagi jangan salah memahami, bukan berarti kita tidak butuh amal, tidak. Amal ini adalah sebuah kewajiban, amal ini adalah sebuah tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa untuk selalu mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah setiap kita masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bermohon kepada Allah, waftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi pintu rahmat ini banyak sekali pintu-pintu rahmat. Kita minta agar kita dibukakan pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya, dan semoga kita yang hadir insyaallah kita berharap kepada Allah agar selalu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama hidup di dunia, hidup kita penuh dengan ibadah. Di saat kita wafat, maka kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Di saat kita di alam barzah sampai puncaknya di surga, kita selalu mendapatkan naungan kasih sayang, naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan setelah ini bagi antum yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan, insyaallah masih ada sedikit waktu untuk ada sesi tanya jawab, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.